Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin review sound filter yang saya gunakan di tank 1 meter lebar 40 tinggi 40. Jadi setelah upgrade di akuarium 150 cm dari top filter ke sound filter, sekarang lagi proses upgrade filtrasi untuk akuarium 1 meter teman-teman. Nah, di sini sudah ya sekitar 90% sudah siap lah ya filtrasi dari akuarium 1 meter. Nah, di video ini saya coba bahas nih tentang sound filter yang saya gunakan di tank 1 meter ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin mau upgrade tank 1 meternya ya, mau upgrade filtrasi, bisa dapat inspirasi dari filter yang saya gunakan ya. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan box overflow juga ya di tank 1 meter. Untuk sound filternya di sini saya menggunakan tank bekas yang mungkin teman-teman nonton video saya yang tank 60 cm di teras rumah. Jadi tank ini saya gunakan sebagai sound filter saat ini ya. Nah teman-teman, inilah penampakan dari filtrasi saya, sound filter ukuran 60 cm kali lebar 35, tinggi 35. Sound filter ini merupakan tank bekas ya teman-teman ya, tank 60 cm saya. Sebenarnya saya mau bikin baru untuk filtrasi tank 1 meter ini, cuma karena tank 60 cm ini dia memang tank bekas ya, tank bekas, kemudian di bagian lantainya itu memang pecah. Dari pertama saya beli itu memang pecah, jadi kurang bagus kelihatannya untuk pemeliharaan ikan mas koki. Jadi saya putuskan tank ini saja saya ubah menjadi sound filter teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 3 sekat ya, 3 chamber. Chamber pertama saya pakai biologis, chamber kedua biologis juga, kemudian chamber ketiganya pompa, dan itu ada batu apung juga saya bungkus pakai jaring ya supaya tidak menyebar gitu ya. Nah, di sini untuk filter biologisnya saya menggunakan full batu apung, yang itu di dalam kantong hijau itu batu kerikil yang saya bungkus supaya batu apungnya tidak mengapung ya. Saya tindih pakai batu kerikil supaya tidak tenggelam. Nah, di sini saya menggunakan 2 filter teman-teman. Nah, di sini 2 filter ini kan di tank 60 cm ini dia pakai filter talang. Jadi sayang sekali kalau tidak digunakan teman-teman. Jadi saya gunakan saja sebagai filtrasi double ya, pakai top filter dulu ya, air dari box overflow-nya ngalir ke top filter, kemudian masuk ke sound filternya. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya. Nah, ini ada stiker goldfish karena memang ini bekas tank akuarium ya. Nah, di sini saya kasih list hitam karena pengelemannya itu kelihatan kurang bagus teman-teman, karena saya menggunakan lem putih di sini ya, bukan lem bening seperti yang ini pinggiran kaca ini, tapi lem putih, jadi kurang bagus. Jadi saya tempel pakai stiker warna hitam seperti ini ya. Nah, ini filtrasi dari tank 60 cm nya saya gunakan di sini. Nah, ini proses penghidupan bakteri baik di media filter biologisnya. Di sini kita spill sedikit masalah box overflow. Sini saya pakai box overflow sama di tank 150 cm seperti ini juga, cuma bedanya kalau di tank 1 meter ini lebih bagus ininya panjang ya teman-teman ya, selang ininya, jadi lebih bagus lah menurut saya ya kepakumannya. Kalau misalnya pendek di tank 150 cm itu pendek, jadi airnya bisa ngalir cepat, jadi itu terkadang juga bisa bikin air di tanknya itu cepat ya ngalirnya ke bawah, yang tidak teratur di stop kerannya.
Jadi kalau seperti ini nih teratur nih teman-teman. Saya cuma settingnya lebih cepat yang tank 1 meter ketimbang tank 150 cm. Ini dalam jangka waktu 2 jam itu sudah normal airnya. Nah, sini pakai mushroom ya teman-teman ya. Mushroom ukuran 2 inci. Ya ininya untuk pemipaannya ini setengah inci ya. Saya mau pakai yang di tank 150, yang ininya headnya ini 2 inci semua tegak ke atas, tapi yang datangnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ya nggak masalah lah, yang penting sudah bagus juga, sama jatuh airnya juga bagus. Nah sebenarnya untuk box mekanis sama biologisnya itu saya mau pakai ini nih teman-teman, pakai toples yang dulu pernah saya gunakan di tank 150 cm sebagai filter biologis dan mekanisnya ya. Double filter juga di tank 150 pakai top filter kemarin, tapi karena mentok ya di meja kayu saya ini, jadi ya tidak saya gunakan. Pasnya menggunakan ini pakai filter talang. Nah ini ya teman-teman ya, sub filter saya sederhana. Teman-teman mungkin kalau mau upgrade filtrasi akuariumnya, ada akuarium bekas mungkin ya cocok ya seperti ini. Akuarium 1 meter filtrasinya pas lah menggunakan 60 kali 35 tinggi 35, dan juga dibantu juga ya pakai filter talang. Nah untuk filter talangnya ini saya ubah nih teman-teman. Kemarin dia 1 lubang, sekarang saya bikin 2 karena debit airnya besar. Aku nanti luber di sini ya. Nah untuk mekanisnya di sini, mekanis di filter talangnya sama seperti di filter 60 cm dulu ya, di akuarium 60 cm pakai apa namanya, jaring layan, kemudian busa grand wall, waru kapas putih, oke tatakan di sini ya. Nah jadi sejauh ini sudah efektif filtrasinya, cuman menunggu saja nih teman-teman, karena tank ini baru 1 minggu ya, 1 minggu hari ini sudah 1 minggu saya setting. Saya masukkan ikan komet nih 2 ekor supaya ada bakteri baiknya ya. Sini airnya sudah jernih, cuma ini di bagian bawah ini putih-putih nih teman-teman, karena batu apungnya baru saya tambahkan kemarin, baru 1 kotak ini ya, sisa dari tank 150 cm, setengah karungan ya. Kemudian saya beli lagi 1 karung, saya tambahkan di chamber kedua. Jadi kalau dihitung-hitung ini pakai batu apungnya ya sekitar hampir 2 karungan teman-teman. Ini ya. Rencananya di sini di chamber terakhir ini akan saya taruh batu apung juga nih teman-teman, supaya lebih banyak aja media filter biologisnya ya. Nah, inilah sump filter saya ukuran 60 kali 35 tinggi 35, menggunakan box overflow. Nanti kedepannya saya akan bahas juga ya tentang settingan box overflow di tank 1 meter ini, supaya teman-teman yang mau upgrade ke sump filter tanpa melubangi kaca bisa dapat pembelajaran. Nah kemudian untuk lampu teman-teman, di sini saya menggunakan 2 lampu nih. Lampu yang pertama itu Candela ProRed View ya, ukuran 1 meter atau realnya 92 cm. Kemudian pakai lampu 20 cm, ini lampu harian ya. Lampu harian ini nanti akan saya hidupkan dari pagi sampai sore ya, jam 4. Nanti sorenya dari jam 4 sampai ke malamnya itu baru Candela ProRed View nya teman-teman ya. Tergantung lah ya, kalau misalnya lagi pengen siang-siang pakai Candela ProRed, pakai ProRed. Sebenarnya saya mau pakai yang 80 cm yang ada di tank sebelah ya, di tank gurame. Kemarin pakai yang 80 cm, cuma lantaran tidak bisa, tidak muat di sabuk ini, sabuk mushroomnya, jadi ya terpaksa pakai yang 20 cm. Tapi cukup terang lah untuk tank ini, karena tank ini nantinya akan saya fungsikan sebagai grooming ikan mas koki ya. Nah, jadi beli ikan mas koki yang kecil, kita grooming di sini, nanti sudah
lumayan besar baru kita pindah ke tank 150. Ya, di sini kita grooming ya 3 sampai 4 ekor saja. Nah, ya teman-teman ya. Nah, kedepannya nanti saya akan bahas lagi ya settingannya seperti apa, update-nya seperti apa di filtrasi tank 100 cm ini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.